semuanya ada sukacita? Ada ya? Coba lambain tangannya. Hai hai, aku Kak Sony dan Kak Fritz. Kita akan memuji Tuhan bersama adik-adik semua di rumah ya. Lagu pertama kita adalah Do Itulah Dosamu. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Mulai. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Sekali lagi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan satu pujian lagi ya. Judulnya Ku Mau Cinta Yesus. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil apa? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakaikanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan oleh pujian kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhannya itu bisa adik-adik baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Jadi boleh baca Alkitabnya di rumah ya adik-adik. Nah, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan, nah di sini kakak mau tanya, untuk murid-murid Tuhan Yesus
menghitung ada berapa? Yuk kita sebutkan satu persatu nama-nama murid Tuhan Yesus. Yang pertama ada Simon Petrus, yang kedua ada Andreas, yang ketiga ada Yakobus, yang keempat ada Yohanes, yang kelima ada Filipus, yang keenam ada Bartolomeus, yang ketujuh ada Thomas, yang ke-8 ada Matius, yang ke-9 ada Yakobus anak Alfeus, dan yang ke-10 ada Tadeus, dan yang ke-11 ada Simon orang Zealot. Terus yang terakhir ada Yudas Iskariot. Iya, jadi kalau kita hitung ada berapa? Coba adik-adik hitung ada berapa yang kakak sebutkan. Iya, ada 12 murid Tuhan Yesus. Iya, 12 murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat nggak kalau satu murid Tuhan Yesus itu sudah tidak ada adik-adik. Nah, mau tahu siapa namanya? Namanya itu adalah Yudas Iskariot. Nah, kalau adik-adik mau tahu, Yudas Iskariot itu dulu pernah berkhianat sama Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus. Nah, dia kan sudah mati adik-adik. Nah, kalau tadi murid Tuhan Yesus ada 12, terus Yudas Iskariot kan sudah tidak ada. Berarti sisanya murid Tuhan Yesus ada berapa adik-adik? 12 dikurang 1, ayo berapa? Ada 11. Iya, jadi sisa 11 untuk murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kan milihnya itu 12 murid Tuhan Yesus. Nah, harus ada nih adik-adik yang menggantikan Yudas Iskariot. Maka dari itu, firman Tuhan yang dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15-26 menceritakan di situ Petrus murid Tuhan Yesus berdiri di antara kerumunan orang-orang. Ada sekitar 120 orang. Nah, Petrus menginformasikan kepada orang-orang dibutuhkan satu orang untuk menggantikan siapa? Murid Tuhan Yesus yang sudah tidak ada? Iya, namanya Yudas Iskariot. Iya, namanya Yudas Iskariot. Jadi, di sini adik-adik ternyata ada dua nama yang dipilih. Yang pertama namanya Barsabas, terus yang kedua namanya Matias. Nah, waktu itu orang kerumunan yang 120 orang dan murid-murid Tuhan Yesus bingung mau pilih yang mana di antara Barsabas dan Matius. Nah, mereka pun berdoa sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan agar apa? Agar Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka untuk memilih siapa yang akan terpilih untuk menggantikan siapa adik-adik? Ia menggantikan Yudas Iskariot. Nah, jadi mereka itu membuat suatu undian. Nah, kakak contohkan ya seperti ini. Nah, di dalam kertas ini adik-adik, di sini sudah tertulis dua nama Barsabas dan Matias. Nah, setelah kakak gulung ini, kakak tutupin namanya ya. Terus kita gulung kertasnya kedua-duanya ya. Lalu kita masukkan ke dalam sebuah wadah. Nah, kita undi adik-adik. Kira-kira nanti yang muncul nama siapa ya untuk menggantikan Yudas Iskariot? Coba. Nah, kakak coba ambil yang ini ya. Kita buka. Ini nama siapanya yang muncul? Wow, ternyata yang terpilih menggantikan Yudas Iskariot adalah Matius adik-adik. Jadi firman Tuhan yang dibaca di Alkitab tadi dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26 itu tentang Matius dipilih menggantikan
Yudas. Nah, adik-adik udah tahu kan bahwasanya murid-murid Tuhan Yesus itu satu sudah tidak ada dan digantikan Matias. Jadi sekarang murid Tuhan Yesus ada berapa dong adik-adik? Setelah undiannya kan sudah selesai, sudah terpilih. Yang terpilih siapa tadi namanya? Iya, namanya Matias. Iya, berarti murid-murid Tuhan Yesus itu tetap menjadi 12. Iya, murid-murid Tuhan Yesus itu tetap jumlahnya itu 12. Nah, adik-adik nanti untuk aktivitasnya adik-adik boleh klik ya di link ini ya. Di situ nanti ada gambar daripada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, nanti kan di gambar ini ada satu yang kosong, terus ada lagi gambar Matias. Jadi adik-adik boleh menempel yang gambar kosong, tempelkan untuk gambar Matias dan diwarnai ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah melakukannya, adik-adik boleh share di IG GBI Rahmat Immanuel ya adik-adik. Sekian firman dari kakak. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkaulah yang selalu menjaga kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selalu buat kami anak-anak-Mu. Kiranya ya Tuhan firman-Mu itu bisa berkembang dan bertumbuh di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami siang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.